warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim Arum Bae dengan saya Agnes Injol Kasitanala selaku pembicara pertama. Di sebelah kanan saya Saudara Jo Aditya Sosialisa selaku pembicara kedua, dan di sebelah kiri saya Saudari Viong Dalatumeten selaku pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, musim perdebatan kita kali ini tentang perluasan kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam menanggulangi tindak pidana money laundering melalui cryptocurrency. Dan untuk pertama kalinya, kami menyatakan sikap yang tegas bahwa kami menolak lahirnya mosi perdebatan kali ini dengan dilandasi 3 pandangan argumentasi utama. Argumentasi yang pertama dilandasi dengan filosofis, dan yang kedua akan dilandasi dengan yuridis normatif, dan yang ketiga dilandasi dengan sosiologis empiris. Sekian perkenalan dari tim kami, selanjutnya selamat menyaksikan. Lex prospicit, non respicit. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, selanjutnya kami sebut Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari melihat apa yang terjadi. Perkembangan revolusi industri 4.0 terus merebak ke seluruh dunia dan menghadirkan inovasi terbaru dalam sektor keuangan, yaitu cryptocurrency. Cryptocurrency hadir sejak tahun 2009 ketika seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto memperkenalkan mata uang digital pertama, yaitu Bitcoin. Secara terminologis, cryptocurrency adalah mata uang digital yang berasal dari kombinasi kata kripto dan currency. Kata kripto berasal dari kriptografi dengan arti kode rahasia, sedangkan kata currency berasal dari bahasa Inggris dengan arti mata uang. Cryptocurrency tidak memiliki otoritas manajemen dan pengawasan terpusat karena didesain dengan algoritma berdasarkan teknologi kriptografi dengan kode kepemilikan yang dirahasiakan bagi para pemiliknya, dan pencatatan transaksi terjadi pada rantai blok atau blockchain. Dewan Juri yang kami hormati, berdasarkan fakta pada lapangan, tahun 2021 terdapat kasus pencucian uang hasil korupsi pengelola dana investasi dan keuangan melalui Bitcoin yang dilakukan oleh PT Asabri. Salah satu pelakunya ialah Heru Hidayat. Perolehan aset kekayaan hasil korupsi yang dilakukan diolah kembali untuk melakukan pencucian uang dan kemudian membeli aset kripto Bitcoin di Indodax dengan uang hasil korupsi tersebut, sehingga mengakibatkan negara mengalami kerugian hingga 22,7 triliun rupiah. Melihat laporan internasional bahwa Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga dalam indeks adopsi kripto global 2024 dengan total transaksi mencapai 157,1 miliar US dollar. Dewan Juri yang kami hormati, Kepala PPATK Ivan Yustiavanda mengatakan sifat kripto yang anonim dan dapat melewati batas negara dengan mudah membuatnya sulit untuk dilacak, sehingga penting untuk mengadakan suatu pengawasan karena sangat besar potensi disalahgunakannya cryptocurrency oleh pelaku untuk menghilangkan hasil tindak pidana pencucian uang, sehingga menumbuhkan isu perluasan kewenangan Bapeti untuk menangani tindak pidana money laundering melalui cryptocurrency secara utuh. Untuk itulah Dewan Juri, kami selaku pihak kontra menyatakan ketidakberpihakan kami atas mosi perdebatan perluasan kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi untuk menanggulangi tindak pidana money laundering melalui cryptocurrency. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dari semua hal inilah maka kami berdiri dengan 2 poin argumentasi. Yang pertama, perluasan kewenangan Bapeti dalam menanggulangi tindak pidana money laundering melalui cryptocurrency dapat membahayakan dan membuat tumpang tindih kewenangan. Dewan Juri yang kami hormati, persoalan cryptocurrency memang benar berada di bawah pengawasan Bapeti sebagai unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk menjalankan tugas pokoknya dalam melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka. Jika hari ini terjadi perluasan kewenangan Bapeti, maka menimbulkan ketidakjelasan bagi seluruh pihak mengenai pihak manakah yang berwenang menanggulangi tindak pidana money laundering, dan kita mengetahui bahwa sumber daya yang dimiliki oleh Bapeti belum efektif untuk menanggulangi tindak pidana money laundering. Kedua, pengawasan cryptocurrency harus dilakukan oleh lembaga pengawas sektor keuangan yang lebih berfokus pada sistem keuangan dan keamanan cyber seperti PPATK. Dewan Juri yang kami hormati, cryptocurrency sebagai instrumen keuangan yang digunakan untuk
melakukan transaksi keuangan membuatnya perlu untuk diawasi juga dari sektor keuangan seperti Bank Indonesia dan PPATK sebagai lembaga keamanan tindak pidana pencucian uang, yang mana kedua lembaga ini memiliki keahlian dalam mengawasi instrumen keuangan yang berfokus pada isu keamanan dan anti pencucian uang dengan tujuan untuk mencapainya stabilitas sistem keuangan dan tercapainya kepastian hukum. Sehingga kami pun hadir dengan mekanisme berupa solusi untuk mendukung sistem antara lembaga ke depannya, yang mana nantinya Bapeti dan juga Bank Indonesia turut serta dalam mengawasi money laundering melalui cryptocurrency dengan tetap pada kewenangan mereka masing-masing dan akan melaporkannya kepada PPATK untuk menganalisis terkait tindak pidana money laundering. Untuk itulah Dewan Juri yang kami hormati, ketidakberpihakan kami adalah langkah yang progresif untuk tidak memperluas kewenangan peran Bapeti dalam menanggulangi tindak pidana money laundering melalui cryptocurrency. Mutatis mutandis dengan perubahan yang sesuai ketika dikorelasikan dengan mosi perdebatan hari ini bahwa pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang ada dan kewenangan dalam menanggulangi tindak pidana money laundering, PPATK yang pada dasarnya memiliki kewenangannya melakukan perubahan prosedur atau modifikasi pada hal-hal yang diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi atau konteks, maka kemudian suatu aturan atau ketentuan dapat diterapkan dengan beberapa modifikasi atau penyesuaian yang diperlukan tergantung pada situasi perkembangan yang terjadi. Dalam hal ini untuk menanggulangi tindak pidana money laundering melalui cryptocurrency. Berdasarkan teori kewenangan terbatas yang dikemukakan oleh Franz von Liszt, menerangkan bahwa kewenangan lembaga negara harus dibatasi dan tidak tumpang tindih. Jika Bapepti diberikan kewenangan yang terlalu luas, dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan kesulitan dalam penegakan hukum yang konsisten. Kewenangan yang terlalu luas pun akan menyebabkan ketidakjelasan dalam peraturan dan penegakan hukum yang tidak adil. Dewan Juri yang terhormat melanjutkan bangunan argumentasi dari pembicara pertama kami, tim kontra. Secara yuridis, perluasan kewenangan Bapepti dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain yang sudah memiliki kewenangan dalam pengawasan transaksi keuangan. Hal ini dikarenakan kewenangan tersebut sudah dipegang oleh PPATK untuk menanggulangi tindak pidana money laundering. Berdasarkan peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia nomor 2 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 3 tahun 2019 tentang komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka. Pasal 1 huruf F menyatakan komoditi di bidang aset digital adalah aset kripto. Dengan demikian Bapepti menggolongkan kripto sebagai komoditi digital dan mengizinkan perdagangan aset ini di bursa berjangka. Sehingga kewenangan dalam mengawasi perdagangan berjangka ada pada Bapepti. Hal ini dijelaskan di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. Dewan Juri yang terhormat, dengan melihat perkembangan yang terjadi, cryptocurrency bukan hanya mengenai konteks perdagangan berjangka komoditi saja, namun juga mengarah kepada sektor keuangan. Sehingga kemudian mari kita melihat kewenangan daripada PPATK dan BI. Berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Pun mekanisme penanganan money laundering yang dilakukan PPATK dijelaskan dalam pasal 23 ayat 1 penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi pertama transaksi keuangan mencurigakan, kedua transaksi keuangan tunai dalam jumlah yang paling sedikit 500 juta atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja. Yang dimaksud penyedia jasa keuangan berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A diantaranya adalah bank dan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi. Pun mari kita melihat kewenangan Bank Indonesia dalam pasal 7 dan 10 ayat 1 huruf A dan huruf B angka 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Berdasarkan hal tersebutlah Bank Indonesia pun berperan penting dalam mencegah tindak pidana money laundering melalui kewenangannya, yang mana menjaga kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta terhadap mata uang negara lain. Pun Dewan Juri yang terhormat termasuk dalam operasi pasar terbuka di pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka stabilisasi rupiah, keuangan negara dan perekonomian negara. Sehingga berdasarkan hal tersebutlah kami sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini. Kami tetap pada status quo bahwa PPATK menjadi lembaga yang sangat efektif untuk menanggulangi tindak pidana money laundering yang terjadi.
pun hal ini tidak terlepas dari kerjasama yang akan dilakukan oleh PPATK sesuai amanat dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, bahwa pihak yang berkaitan langsung dalam konteks mosi perdebatan kita kali ini adalah Bapepti dan BI. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan yang sudah saya sampaikan, tim kami kontra akan menawarkan mekanisme solusi yang spesifik dan komprehensif dan kemudian akan dijelaskan oleh pembicara ketiga kami. Sekian dan terima kasih. Hukum senantiasa tertati-tati mengejar perubahan zaman. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan argumentasi yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama dan kedua kami, maka izinkanlah saya untuk lebih lanjut memaparkan pembuktian kenapa tidak perlu adanya perluasan kewenangan Bapepti dalam menanggulangi tindak pidana money laundering melalui cryptocurrency. Dewan juri yang terhormat, Kepala PPATK Dian Ediana Rey mengatakan penyembunyian hasil kejahatan melalui transaksi mata uang kripto atau Bitcoin sudah teridentifikasi terjadi di Indonesia sejak 2015. Laporan Chainalysis pada 2021 juga memperkirakan tindak pencucian uang dengan kripto mencapai 8,6 miliar US dollar atau 126,85 triliun atau naik 30% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 lalu, PPATK juga menyatakan telah berhasil menangani kasus tindak pidana pencucian uang melalui aset kripto senilai 800 miliar dalam periode 2022 hingga 2024. Yang mana hal ini menunjukkan bahwasannya Bapepti tidak memiliki kewenangan menangani tindak pidana money laundering yang bukan merupakan kompetensinya. Dewan juri yang arif dan bijaksana jika kita komparasikan dengan regulasi di Amerika Serikat, yang mana Amerika Serikat telah mengeluarkan undang-undang kerahasiaan The Bank Secrecy Act yang mewajibkan lembaga keuangan untuk membantu lembaga pemerintah Amerika Serikat dalam mencegah pencucian uang dengan mendeteksi dan menilai risiko pelanggan melalui Know Your Customer dan program identifikasi pelanggan Customer Identifikasi Program. Di Indonesia juga telah menerapkan hal yang sama. Platform perdagangan kripto di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan prosedur Know Your Customer sebelum pengguna dapat melakukan transaksi. Selain itu, dilakukan customer due diligence untuk memantau transaksi yang mencurigakan. Di Amerika Serikat juga menerapkan aturan perjalanan untuk menangani pencucian uang melalui mata uang kripto, yang mana Indonesia juga telah mengadopsi aturan perjalanan yang direkomendasikan oleh FATF. Peraturan ini mengatur bahwa penyedia layanan aset virtual akan mengirimkan informasi pengirim dan penerima kepada pihak yang berwenang ketika melakukan transaksi cryptocurrency dalam rupiah senilai lebih dari 1.000 US dollar. Tingginya minat pemilik aset dalam memperdagangkan dan menyimpan aset mata uang kripto menunjukkan bahwa anonimitas merupakan keunggulan mata uang kripto yang terus diupayakan oleh pemilik aset untuk dipertahankan. Maka dari hal itu, negara Indonesia masih membutuhkan peraturan lanjutan mengenai mekanisme penegakan hukum cryptocurrency sebagai alat yang digunakan untuk pencucian uang. Pasalnya, proses penyelidikannya sendiri tidak mudah dan belum diatur secara luas dan secara komprehensif dalam hukum Indonesia. Maka berdasarkan pemaparan fakta empiris itulah Dewan Juri yang terhormat, kami menawarkan suatu mekanisme solusi, yakni kerjasama antara Bapepti, BI, PPATK, dan KPK hanya akan melaporkan indikasi yang mencurigakan baik dalam sektor perdagangan komoditi, yaitu melaporkan transaksi perdagangan kripto yang mencurigakan, dan sektor keuangan, yaitu melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan seperti penukaran cryptocurrency dolar Amerika Serikat ke rupiah kepada PPATK, sehingga kerjasama antara Bapepti, BI, dan PPATK akan tetap terjalin dengan melaksanakan kewenangannya masing-masing. Kemudian Dewan Juri Arif dan Bijaksana PPATK akan menganalisis data dan laporan yang diterima dari Bapepti dan BI untuk menentukan apakah ada indikasi tindak pidana money laundering yang terjadi. Setelah menganalisis laporan, PPATK kemudian melaporkan kepada penyidik asal, yakni kepada pihak kepolisian, KPK, dan kejaksaan. Lebih lanjut, kami akan menghadirkan regulasi hukum yang mewajibkan pengguna kripto terdaftar untuk melaporkan laporan harta kekayaannya kepada lembaga negara berwajib seperti KPK yang dilakukan setiap tahun. Dewan Juri yang terhormat, mekanisme solusi yang kami tawarkan ini memerlukan kerjasama antara Bapepti, BI, dan PPATK untuk memastikan bahwa laporan dan analisis data dilakukan secara efektif guna mewujudkan amanah konstitusi negara yang termuat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Penggunaan data dalam laporan mekanisme solusi ini memerlukan penggunaan data dalam laporan yang akurat dan lengkap untuk menentukan apakah ada indikasi tindak pidana money laundering. Dan jika PPATK menemukan indikasi tindak pidana money laundering, maka kemudian PPATK akan melakukan langkah-langkah represif seperti investigasi dan mengambil tindakan yang diperlukan, mulai dari pengambilan data informasi antara Bapeti dan BI. Sehingga berdasarkan mekanisme solusi itulah kami tidak setuju untuk adanya perluasan kewenangan peran Bapeti dalam menanggulangi tindak pidana money laundering melalui cryptocurrency, karena dapat menyebabkan terjadinya tumpah tindih kewenangan sehingga peran dan fungsi pengawasannya menjadi tidak efektif, dan dengan tegas menyatakan ketidakberpihakan kami terhadap mosi perdebatan kali ini. Kebijaksanaan seseorang membuat hukum tidaklah hanya terdiri dari landasan keadilan, tetapi bagaimana hukum mendapat kepastian. Dewan Juri yang terhormat, dengan melihat perkembangan yang terjadi, cryptocurrency bukan hanya mengenai konteks perdagangan berjangka komoditi saja, namun juga mengarah kepada sektor keuangan. Cryptocurrency memiliki dua kegunaan utama, yaitu sebagai alat tukar dan sebagai komoditas. Sebagai alat tukar, cryptocurrency memiliki karakteristik mirip dengan mata uang karena dapat diterima sebagai pembayaran dalam konteks tertentu dan nilainya tetap terjaga karena jumlah penerbitannya terbatas. Namun, cryptocurrency pada awalnya tidak ada otoritas yang bertanggung jawab untuk menerbitkan, mengatur, mengelola sirkulasi dan distribusinya, serta menjaga nilai tukarnya. Semua fungsi ini dilakukan oleh sistem komputasi bahwa anonimitas merupakan keunggulan mata uang kripto yang terus diupayakan oleh pemilik aset. Dewan Juri yang terhormat, dengan melihat perkembangan yang terjadi, maka mekanisme solusi yang kami tawarkan telah jelas sebagaimana dijelaskan oleh pembicara ketiga kami bahwa perlu adanya kerjasama antara Bapepti, Bank Indonesia, dan PPATK untuk memastikan bahwa laporan dan analisis data dilakukan secara efektif guna mewujudkan amanat konstitusi negara yang termuat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka kemudian PPATK akan melakukan langkah-langkah represif seperti investigasi dan mengambil tindakan yang diperlukan, mulai dari pengambilan data informasi antara Bapepti dan BI. Untuk terakhir kalinya, kami tetap tegak untuk menolak mosi perdebatan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.